Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih saudara sekalian. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kelima. Tetapi kasus yang akan kita kerjakan adalah untuk pertemuan yang keempat untuk mata kuliah kita praktikum akuntansi biaya bersama saya dan Bu Kania. Saudara sekalian, pertemuan keempat ini kasusnya akan berlanjut sampai ke pertemuan ke-6 karena di sini adalah untuk penyelesaian siklus akuntansi perusahaan manufaktur, perusahaan pabrik, tetapi tidak penuh, hanya dimulai dari penyusunan neraca saldo sampai nanti penutupan buku. Dan saudara sekalian, saya yakin saudara masih ingat dulu saat siklus akuntansi itu pengerjaannya seperti apa. Hanya bedanya di sini kasus kemudian disertakan atau disediakan kertas kerja untuk menyelesaikan. Artinya saudara tidak perlu membuat kolom buku besar, kemudian untuk jurnal dan lain sebagainya, tinggal membuatnya di kertas kerja atau di buku kertas kerja. Oke, yang pertama yang harus saudara baca adalah terkait dengan informasi umum mengenai perusahaan yang akan kita selesaikan kasusnya pada pertemuan keempat sampai nanti ke-6, yaitu PT Mahkota Dewa. Di halaman 8 buku kasus ya, saya bisa membaca secara lebih rinci di sana terkait dengan gambaran umum perusahaan, kemudian proses produksi, kemudian ada juga kebijakan akuntansi. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk penyelesaian kasus, terkhusus adalah kebijakan akuntansi, yaitu yang pertama terkait dengan depresiasi aset, kemudian juga ada penggunaan sistem fisik ya, dan yang ketiga adalah terkait dengan cadangan kerugian piutang. Nah, terkait dengan penggunaan sistem fisik di sini hati-hati. Ada yang masih ingat ketika pencatatan persediaan menggunakan sistem fisik itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, Mbak Putri Salsabila atau Mbak Dini? Halo? Masih tidur siang ya? Oke, Mbak Nur Hidayati, suaranya saya sampai ke sana enggak? Mbak Nur Hidayati? Sampai ya? Lagi masa atau lagi kuliah, Mbak? Kuliah, Pak. Oh, kuliah ya. Oke, penggunaan sistem fisik masih ingat enggak, Mbak? Agak lupa, Pak. Kalau pembelian gitu dicatat akun apa dan apa? Nggak ada di situ jawabannya, Mbak, dengan dicari. Ingat-ingat saja apa? Kalau kemarin di kasus pertama sampai ketiga, di sana kan ada pembelian bahan baku ya. Itu dicatat akun apa dan apa, Mbak? Persediaan bahan baku dan kas, Pak. Ya, nah, kalau seperti itu menggunakan sistem fisik bukan? Pakai aset. Kok pakai aset? Bukan toh. Mbak Dini Aprilia kayaknya mau jawab. Pak, kalau yang persediaan pada kas itu pakai perpetual. Kalau untuk sistem fisik itu pembelian bahan baku pada kas atau utang. Ya, terima kasih Mbak Dini. Itu jawabannya ya Mas dan Mbak. Bedanya penggunaan sistem fisik dan sistem perpetual. Nah, di kasus yang kemarin kita pakai perpetual kalau tidak salah, tetapi di sini kebijakannya adalah menggunakan sistem fisik. Nanti akan berpengaruh pada saat penyesuaian itu seperti apa. Ya, termasuk akun yang tersedia di neraca saldo nanti pembelian ada akun tersebut ya, dan akun pembentuk harga pokok pembelian akan ada. Mungkin kalau di perusahaan dagang, tapi kalau di perusahaan manufaktur nanti saudara bisa melihat di akun buku besar yang tersedia apa saja yang terkait dengan akun pembentuk harga pokok ini.
Tetapi yang jelas saat pembelian bahan, akun yang digunakan adalah akun pembelian, bukan akun persediaan. Oke, kita menuju ke informasi berikutnya. Di buku kasus, selain informasi umum, saudara akan diperlihatkan banyak sekali ledger atau akun buku besar, mulai dari kas sampai dengan yang terakhir apa itu ya, sampai berapa halaman. Yang di sana saudara akan melihat ya, yaitu kalau di kas berarti mulai dari saldo awal sampai dengan pemasukan dan pengeluaran, sehingga nanti akan tampak di akhir adalah saldo. Sama dengan akun buku besar yang lainnya, maka di situ terdapat akun terdapat saldonya masing-masing. Nah, setelah itu saudara di bagian ini akan ditampakkan informasi tambahan. Yang pertama terkait gedung, mesin, kendaraan, yaitu mulai dari kapan dioperasionalkan. Kemudian bangunan juga ada tambah informasi, termasuk juga adalah akun-akun persediaan, di mana setelah diadakan stok opnam di akhir periode, yaitu 31 Desember 2020, terdapat saldo baru. Ketika saudara bandingkan dengan yang ada di neraca saldo, misalkan untuk persediaan bahan baku langsung, kemungkinan angkanya berbeda. Berapa itu kalau di akun buku besarnya untuk bahan baku langsung? Bisa dilihatkan mungkin? Persediaan bahan baku langsung. Berapa Mbak Dini? 50 juta, Pak. Iya, sementara di akhir stok opnam ternyata angkanya 120 juta. Nah, bagaimana nanti penyesuaiannya? Nah, itu di sini nanti akan disediakan kertas kerjanya, bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian setelah data ini kita baca dengan seksama, saudara, berikutnya adalah akan diperlihatkan instruksi yang harus dikerjakan untuk tiap pertemuan selama 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan keempat, kelima, dan keenam. Sebenarnya ini menggambarkan satu siklus akuntansi, tetapi separuh ke belakang ya, yang dimana yang pertama saudara diminta untuk menyusun neraca saldo. Ini cukup mudah menurut saya. Saudara lihat di buku kerja ya, di sana akan disediakan kolom untuk menyusun neraca saldo. Tinggal saudara mulai dari kas, akun kas sampai nanti akhir, akunnya apa, jumlahnya berapa. Kemungkinan begitu cara pengerjaannya ya. Kemudian untuk penyesuaian, instruksi yang kedua ya tinggal dikerjakan. Data penyesuaiannya kira apa saja, saudara cermati dulu kertas kerja yang disediakan, sehingga nanti akan bisa mengerjakan apa yang seharusnya penyesuaian dilakukan. Setelah jurnalnya jadi, saudara kemudian akan diminta untuk memposting ayat jurnal penyesuaian tersebut ke buku besar. Nah, di kertas kerja juga sudah tersedia kalau tidak salah. Kemudian di penyesuaian, saudara juga ada informasi tambahan, yaitu terkait dengan pajak penghasilan badan ya, PPh badan. Hati-hati di sini. Untuk pertemuan keempat ada 3 instruksi, pertemuan kelima dan 6 nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ini ada di bagian buku kasus. Nah, ini adalah yang dimaksud tadi kertas kerja untuk penyusunan neraca saldo ya. Ini kan tidak salah di halaman 35, tetapi ini neraca saldo halaman kedua. Halaman pertama tentu di sana ada informasi terkait nama perusahaan, kemudian nama dokumen ini apa, yaitu neraca saldo. Setelah itu nanti saudara total di bagian akhir, di sini sudah ada tulisan total ya, dijumlahkan masing-masing kolom untuk debit dan juga kredit. Setelah itu, saudara akan diminta untuk membuat atau menyusun jurnal penyesuaian. Nah, ini yang saya fotokan, ini ada di halaman kedua untuk penyesuaian, halaman 37, yang dimana sudah tersedia banyak sekali ayat jurnal yang dibutuhkan. Entah itu untuk mencatat penyusutan, entah itu untuk mencatat yang terakhir kan tidak salah pajak penghasilan tadi ya. Di sini sudah ada apa yang dibutuhkan, saudara cermati, kemudian nanti cari datanya, kemudian dihitung untuk masing-masing penyesuaian seperti apa. Untuk penyesuaian ini adalah nomor 2 untuk penyusutan apa ini?
kendaraan ya, ada harga, ada umurnya ekonomis berapa, kemudian per tahunnya berapa dihitung. Kemudian untuk sewa bangunan ini juga saudara diminta, di sini ada perhitungannya, tinggal saudara cari datanya kemudian lakukan perhitungannya. Setelah ayat jurnal kita selesaikan semuanya, saudara bergeser kepada kertas kerja berikutnya, yaitu terkait dengan buku besar, yaitu posting ya. Nah, ini sudah disediakan di kertas kerja di buku halaman berapa ini? Halaman 41 ya. Ini contohnya adalah akun kas. Nanti yang terkait, ini yang terkait dengan akun kas, saudara lakukan posting. Nah, sepertinya itu saja untuk pertemuan keempat. Selanjutnya ini adalah pertemuan kelima, nanti sampai juga ke-6 kalau tidak salah. Ini kelima itu neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada juga laporan laba rugi dan laporan harga pokok produksi. Baru kemudian pertemuan ke-6 adalah laporan posisi keuangan dan penutupan buku kalau tidak salah. Oke, demikian penjelasan awal untuk penyelesaian kasus pertemuan keempat sampai dengan ke-6. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Mbak Merlin Kusuma mungkin mau tanya. Ya, tanya enggak Mbak Merlin? Belum, Pak. Belum. Atau jangan-jangan sudah selesai Mbak kamu Mbak? Ya. Mbak Lulu Ilmakenun, adakah pertanyaan? Saat ini belum, Pak. Oke. Belum. Kemudian Mas apa nih? Oh, Mbak Bayhaki. Rizky Fajarwati. Belum ada juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti penjelasannya saya cukupkan. Saudara mulai mengerjakan di buku kertas kerja masing-masing. Saya cukupkan untuk Zoom-nya atau saudara mau sampai selesai?